Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwafillah yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang sangat baik ini, mari kita bersama-sama semua mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah masih meminjamkan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Ingat hadirin, Allah hanya meminjamkan nikmatnya kepada kita. Maka sebelum pinjaman Allah diambil kembali, mari kita pergunakan dan manfaatkan di jalan Allah supaya kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Begitupun juga kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, maka saya akan sama-sama nanti masuk ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, mari kita senantiasa tidak henti-hentinya mengirimkan salam salawat dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah yang mulia, ikhwafillah yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini untuk memanfaatkan waktu kita supaya senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbincangan kita kali ini insyaallah saya akan mengisi dengan judul Manusia yang lalai dan ciptaan Allah yang lalai dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum itu kita lebih jauh menjelaskan, terlebih dahulu kita memaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya di muka bumi ini begitu banyak. Baik dari golongan malaikat, dari golongan bangsa jin, golongan kita sebagai bangsa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Akan tetapi semakin banyak golongan itu, kita manusia adalah khalifatullah di muka bumi ini, sebagai pemimpin atau sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengutip atau mengambil tema, yaitu hamba Allah atau golongan manusia dan jin yang termasuk lalai di hadapan Allah. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong yang dikategorikan hamba Allah atau ciptaan Allah yang lalai. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-A'raf ayat 179, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sara'na li jahannam katsiran min
من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الفاعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Dalam Al-Quran, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa ada golongan-golongan atau mereka yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan berada di muka bumi ini. Akan tetapi karena perlakuan mereka, karena tindakan mereka, karena keberadaan mereka sendiri, sehingga dia di hadapan Allah termasuk orang-orang yang lalai. Nah, ketika termasuk orang-orang lalai, maka dia memiliki strata atau kedudukan yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada nilai-nilai yang rendah yang dia peroleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min zalik. Kita bisa senantiasa berusaha agar jangan sampai kita berada di posisi ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuknya isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat inilah laqad zara'na li jahannam, akan aku penuhi zara'na li jahannam, yaitu menjadikan penghuni neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins, banyak dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jemaah yang berbahagia, karena memang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan jin dan manusia. Kita lebih membahas lagi tentang bangsa manusia. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai kita tergolong mereka yang lalai itu. Nah, siapa manusia itu? Lahum qulubum la yafqahuna biha, yaitu mereka yang diberikan hati, akan tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka diberikan hati, tetapi hatinya tidak dipakai mengontrol pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ayat tersurat maupun tersirat. Mereka diberikan fasilitas hati, akan tetapi hatinya itu lalai beribadah kepada Allah, lalai mengerjakan perintah Allah, dan senantiasa dia berbuat kezaliman atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh,
hatinya dipenuhi dengan rasa sakit hati, sombong, angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jarang dia cuci hatinya. Apalagi kalau hatinya senantiasa tertutup dengan amal-amal yang jelek atau perbuatan-perbuatan dosa, sehingga hatinya dia tidak bisa lagi memancar menjadi sinar dalam semua yang dia miliki. Waktu yang dia miliki akan terbuang begitu saja. Tenaga yang dia miliki tidak berguna dan tidak bermanfaat, hanya dipakai berhura-hura. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hatinya lalai mengingat dan senantiasa membesarkan, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya hanya dipakai berpikir dunia, keuntungan semata dunia. Dipakai berpikir bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hanya urusan yang sia-sia. Pokoknya semua urusan yang tidak berkaitan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, urusan yang hanya menghabiskan pikirannya untuk tidak berbuat kebaikan, bahkan pikirannya hanya digunakan untuk kezaliman, digunakan untuk mempelajari sesuatu agar bisa berbuat kejahatan, berbuat kejelekan, menyengsarakan orang, merugikan orang, membuat orang tersakiti dan lain sebagainya. Inilah yang penting dan perlu kita pahami. Oleh karena itu saking pentingnya hati ini didekatkan kepada Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena hati kita ini bisa tertutupi. Di hati ini ibarat dalam dunia ini, dia adalah sumber sinar dalam kebaikan hidup kita. Ketika hati kita ini kullu mudghain, kullu jasadun mudghah. Jadi dalam jiwa ini manusia, dalam diri manusia ada segumpal daging. Ketika daging itu baik, maka bisa mengakibatkan baiklah seluruh rongga badan kita. Tapi ketika segumpal daging itu bermasalah, maka bisa mengakibatkan bermasalahlah semua rongga tubuh kita. Tangan kita tidak bisa lagi terkontrol dengan baik karena digerakkan oleh hati dan pikiran kita tidak bisa berpikir sehat. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita waspadai agar hati kita ini senantiasa lunak dan senantiasa melakukan kebaikan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Bugis dikatakan, na panjaji ipong Allah taala atinna ditau, tapi engkau kuritu lalai na paki atinna untuk ampahami ayat-ayat na pong Allah taala. Inariku engkau ki inaritu apunai hati yang lalai, termasuk kita mati resrimundu pong Allah taala, nawereki ganjaran neraka jahanam yang tidak terkira egana pasisana. Dalam bahasa Makassar dikatakan, ya naritu yami antu kareng Allah taala nasani sari ati, tetapi anjo atinna tiana paki apahangi ayat-ayatna kareng Allah taala. Ia mi anjo tau termasuk lalai dan ancamanna ni bantamaki di neraka jahanam kareng Allah taala, kelur bokona kareng Allah taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lahum a'yun la yubsiruna biha. Termasuk orang yang lalai adalah lahum a'yun la yubsiruna biha. Dia diberikan mata, akan tetapi dia tidak dipakai melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak pakai melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik tersirat maupun tersurat. Tersurat mata yang bisa melihat ini, dia tidak dipakai lagi untuk digunakan memahami ayat-ayat Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang
diberikan mata tapi tidak melihat. Ada orang memiliki mata tapi matanya tidak bisa dipakai untuk melihat. Ada orang jemaah yang berbahagia sehat matanya, akan tetapi dipergunakan untuk melihat hal-hal yang tidak berguna. Hanya melihat video-video atau tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, hanya memberikan hiburan, tapi ternyata membuatnya lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pilihlah tontonan yang bisa membawa tuntunan, bukan hanya hiburan biasa, akan tetapi di dalamnya ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Di samping menghibur juga menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau tersurat, rajinlah membaca Al-Quran. Gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran. Karena mata ini jemaah yang berbahagia susah dikontrol, susah diarahkan ketika tidak memiliki sinar dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat hal-hal yang sifatnya keduniawian, maka mata ini mampu bertahan. Akan tetapi ketika kita pakai membaca Al-Quran, biasa cepat ngantuk, mau tidur, dan lain sebagainya. Makanya itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa waspada. Kita senantiasa menggunakan mata ini agar kita tidak lalai, termasuk golongan yang lalai terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga di muka bumi ini, dia melihat suasana di sekelilingnya. Begitu banyak yang bisa menjadikan batu loncatan atau jembatan untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan kualitas ibadah kita kepada Allah lewat mata ini. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melihat pohon, siapakah yang menjadikan pohon itu rindang, berbuah, dan memberikan pemandangan yang indah? Ketika kita orang yang beriman, maka senantiasa kita kembali, Allahu Akbar, begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat angin, merasakan angin, melihat sekeliling kita jemaah yang berbahagia, hujan turun, matahari bersinar, dan lain-lain sebagainya. Ketika mata ini kita gunakan terarah karena arahan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakin dan percaya senantiasa terarah mengingat dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Bugis dikatakan, termasuk kuritu tau lalai, aku Allah Ta'ala narikunya rengi mata, tapi dia na pakai makita matanna lauri angkawe napurio pun Allah Ta'ala. Ya kika lauri kebesaran na pun Allah Ta'ala. Tapi na pakai makita sarap kembangi meningkat kita tapak na takwa na kualitas pakusilan na kupang Allah Ta'ala. Yan di na pakai bawa makita anu sia-siawe, na pakai bawa makita sembarang, bahkan na pakai makita ini pakitan na wading mi budosa, bahkan bisa berbuat zalim. Pakai makita na untuk melakukan pelanggaran dan berbagai macam dosa yang begitu kompleks ini. Akan tetapi jemaah yang berbahagia, kalau kita tidak mau termasuk orang yang lalai, yang bisa mendapatkan kerugian yang besar dunia dan akhirat, maka mari kita pergunakan mata yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini agar senantiasa kita pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberikan mata dan kita pakai beribadah kepada Allah, maka bukan cuma nikmat bisa melihat, nikmat bisa merasakan indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi semua yang kita lakukan beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pikirkan ketika kita tidak bisa melihat, betapa banyak kenikmatan yang kita tidak bisa rasakan. Bersyukurlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mata kita pun mampu melihat dengan jelas. Dan mata itu nantinya akan sedikit demi sedikit Allah akan mengambil nikmatnya. Boleh jadi hari ini masih terang penglihatan kita, masih bisa membaca dengan jelas ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan-bacaan huruf yang lain. Suatu saat nanti semakin hari, maka sedikit demi sedikit
penglihatan kita akan tidak semakin jelas, terabung dan lain sebagainya. Bahkan pada saatnya nanti kita tidak bisa melihat lagi seperti sedia kala. Maka sebelum semua itu terlambat, mari kita gunakan mata kita. Jangan cuma melihat hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi jadikan apa yang ada di alam ini untuk senantiasa memotivasi kita membesarkan dan beribadah yang ikhlas dan teguh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Makassar mengatakan, nasari karang Allah taala mata yang najia termasuk ilalai na punatina na kipake aku siang ha ibadah mangari karang Allah taala. Ni pake di bawang acini tapi teni pake acini di kalumpuan karang Allah taala. Teni pake acini ya aku le amparetta sikiri karang Allah taala. Teni pake acini ya aku le anti kakang yang panaiki di rayata. Teni pake acini supaya tambah lompu kairo kanta motivasi tak untuk aku siang mengerikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga dalam ayat ini adalah lahum azanun la yasma'una biha. Allah Subhanahu wa taala memberikan telinga kepada kita, tapi kita tidak pakai untuk mendengar kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengadurai kita telinga, akan tetapi telinga yang kita pakai itu hanya kita mendengarkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita termasuk lalai kalau begitu, jamaah yang berbahagia. Padahal ketika kita diarahkan untuk mendengarkan kebesaran-kebesaran Allah, seperti mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, mendengarkan suruhan-suruhan yang baik, mendengarkan salawat-salawat, mendengarkan berita-berita yang baik, mendengarkan ajakan-ajakan yang baik, kita terkadang malas, jamaah yang berbahagia. Akan tetapi kalau lagu-lagu nyanyi-nyanyian begitu cepat dan begitu kuat dan bertahan kita mendengarkannya. Tetapi kalau bacaan Al-Quran, zikir dan lain sebagainya, ceramah-ceramah agama, sangat susah. Bahkan kita tidak mau mendengarkan lagi. Tidak kita menganggap bahwa itu tidak ada manfaatnya, tidak ada guna-gunanya, tidak bisa membawa kebahagiaan kepada kita, tidak membawa manfaat kepada kita. Padahal justru itulah jamaah yang berbahagia. Selama ini kita senang mendengar musik, silakan dengar musik, tapi jangan jadikan musik itu yang bisa mengakibatkan kita lalai berhadapan, lalai untuk melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang jamaah yang berbahagia, dia lebih senang dengar musik-musik yang bisa mengakibatkan dia lalai mengingat Allah, yang bisa mengakibatkan dia habis waktunya tidak melakukan ibadah. Apalagi kalau sampai dia melakukan dosa gara-gara ibadah, dia bisa mengakibatkan nafsunya itu membludak dan lain sebagainya, berakibat pikirannya berbuat yang negatif atau berpikir yang negatif, berpikiran jelek yang bisa mengakibatkan mereka lalai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menggunakan telinga ini hanya berakibat sia-sia. Karena ada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang diberikan telinga tapi telinganya itu tidak mendengar tuli. Untunglah kita diberikan telinga oleh Allah dan telinga kita sempurna bisa melihat. Dan suatu saat nanti juga itu telinga pendengaran kita akan sedikit demi sedikit akan diambil nikmatnya oleh Allah. Akan berkurang sedikit pendengaran kita, hanya sampai kita tidak mampu lagi mendengar. Mumpung kita berikan nikmat pendengaran oleh Allah yang sempurna, maka gunakan itu untuk senantiasa mendengarkan kalimat-kalimat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjadi ilmu pengetahuan, yang mampu menjadi sarana fasilitas kita untuk meningkatkan berkualitasnya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Bugis dikatakan, isarik idu cili pung Allah taala, paki mengkelinga iye kalau Allah perempuanna pung Allah taala, Allah aku kekuasaan pung Allah taala. Aja tafakin i cerita mengkelinga iro anu sia-sia bawang.
iya mero lagu-lagu iya dingi iya nafsutta na pengaruhi ki tapi gau ya singi pelanggaran yang mereka dosa. Yan najia angkai kurutu pagad cerita mangkalinga bacaan Al-Quran sikiri ya reka pangajak madeceng dakwah dan lain sebagainya ipake mangkalinga ya angkai nasuruan ki Allah Ta'ala dan dia na ajari ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa Makassar dikatakan nasare ki toli kareng Allah Ta'ala ki pakai langire kalumpuan kareng Allah Ta'ala tege ki pakai langire anu akulea yang antu anggaukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk saat ini sebagai kesimpulan, mari kita senantiasa menggunakan hati kita untuk membesarkan kalimat Allah, dan mari kita menggunakan mata ini untuk senantiasa melihat kebesaran Allah, dan mari kita menggunakan telinga kita untuk senantiasa mendengar kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kiranya kita bisa mendoakan saya supaya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doakan kita semua untuk senantiasa istiqamah pula mengerjakan dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kiranya bisa membantu saya like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan senantiasa bisa menjadi ladang dan jembatan kita saling berbagi dan saling memberi manfaat, dan insya Allah kita semua selamat dunia wal akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.